Bayangkan sejenak, Anda berdiri di tengah padang pasir yang luas, matahari membakar kulit, dan di kejauhan, ribuan kuda perang Mongol mendekat dengan debu yang mengguncang bumi. Di tangan mereka, pedang yang telah menghabisi jutaan nyawa, dan di hati mereka, ambisi untuk menghapus peradaban Islam dari peta dunia. Pada tahun 1260, dunia Islam berada di ujung tanduk. Baghdad telah hancur, khalifah dibantai, dan harapan hampir sirna. Tapi di saat tergelap itu muncul cahaya. Dinasti Mamluk, dipimpin oleh Sultan Qutuz dan Baybars, melawan segala rintangan di pertempuran Ain Jalut. Ini bukan sekadar kisah perang, tapi epik tentang iman, keberanian, dan kemenangan yang mengubah sejarah. Apa yang membuat mereka menang melawan musuh yang tak terkalahkan? Bagaimana kemenangan ini menyelamatkan dunia? Jangan beranjak dari kursi kalian. Tonton video ini sampai habis untuk mengungkap rahasia di balik salah satu momen terbesar dalam sejarah Islam, dan dukung channel ini dengan subscribe, like, komen, dan share agar kisah heroik ini sampai ke lebih banyak orang. Abad ke-13 adalah masa kelam bagi umat manusia. Pasukan Mongol yang dipimpin oleh Genghis Khan dan keturunannya telah menciptakan kekaisaran terbesar dalam sejarah, membentang dari Laut Kaspia hingga Samudra Pasifik. Mereka tak hanya menaklukkan, tapi menghancurkan. Kota-kota diratakan, penduduk dibantai, dan budaya diinjak-injak. Pada tahun 1258, Hulagu Khan, cucu Genghis, memimpin invasi brutal ke Baghdad, ibu kota kekhalifahan Abbasiyah. Dalam beberapa hari, ratusan ribu nyawa melayang. Sungai Tigris berubah merah oleh darah dan hitam oleh tinta dari perpustakaan Baitul Hikmah yang dibakar. Khalifah Al-Mustasim dieksekusi dengan cara digulung dalam karpet dan diinjak kuda. Sebuah penghinaan terakhir bagi dunia Islam. Setelah Baghdad, Aleppo dan Damaskus jatuh seperti domino. Kota-kota suci itu tak mampu melawan kavaleri Mongol yang cepat dan panah mereka yang mematikan. Hulagu kemudian mengarahkan pandangannya ke Mesir, benteng terakhir peradaban Islam, yang saat itu diperintah oleh dinasti Mamluk di bawah Sultan Saifuddin Qutuz. Ia mengirim utusan ke Kairo dengan pesan yang angkuh. Kami adalah tangan Tuhan yang menghukum. Menyerahlah atau Mesir akan menjadi kuburanmu. Namun Qutuz bukan pemimpin yang gentar. Dengan tangan dingin, ia memenggal kepala utusan itu dan memajangnya di gerbang Kairo, sebuah deklarasi bahwa Mamluk akan bertarung sampai titik darah penghabisan. Siapa sebenarnya Mamluk ini? Kata Mamluk berarti budak dalam bahasa Arab, tapi mereka jauh dari definisi biasa. Mereka adalah prajurit elit yang berasal dari suku-suku Turkik, Kipchak, dan Kaukasus, dibeli sebagai budak sejak kecil, lalu dilatih dalam akademi militer khusus di Mesir dan Suriah. Pendidikan mereka tak hanya mencakup seni perang, pedang, panah, dan berkuda, tapi juga agama Islam, strategi, dan disiplin ketat. Setelah lulus, mereka dibebaskan dan diangkat menjadi bagian dari angkatan bersenjata kesultanan. Keunikan Mamluk terletak pada sistem meritokrasi mereka. Tak peduli asal-usulmu, jika kau punya keterampilan dan keberanian, kau bisa naik pangkat, bahkan menjadi sultan. Ini berbeda dari kerajaan lain yang mementingkan garis keturunan. Ketika dinasti Ayyubiyah melemah pada tahun 1250, Mamluk mengambil alih kekuasaan di Mesir dan Suriah, mendirikan dinasti yang akan bertahan hingga 1517. Kairo, di bawah Mamluk, bangkit sebagai pusat baru dunia Islam, menggantikan Baghdad yang telah runtuh. Madrasah, masjid, dan pasar dibangun menjadikan kota ini mercusuar ilmu dan perdagangan. Sultan Saifuddin Qutuz adalah simbol ketahanan. Lahir sekitar tahun 1270 di Khwarezm, sebuah wilayah makmur di Asia Tengah. Hidupnya berubah drastis ketika Mongol menyerbu. Keluarganya dibantai, dan Qutuz kecil ditangkap, dijual sebagai budak, dan dibawa ke Damaskus. Di sana ia dibeli oleh Sultan Ayyubiyah, Al-Muazzam Isa, yang melihat potensinya. Qutuz dilatih menjadi prajurit Mamluk, dan kecerdasannya bersinar di antara rekan-rekannya. Ketika Mamluk menggulingkan Ayyubiyah pada 1250, Qutuz menjadi komandan militer terkemuka. Namun,
pada 1259 saat ancaman Mongol membayangi, ia mengambil langkah berani, menggulingkan sultan yang lemah dan naik takhta sebagai Sultan Al-Muzaffar. Qutuz adalah pria bertubuh tegap dengan sorot mata penuh tekad. Ia dikenal karismatik, mampu menyatukan para emir yang terpecah dan religius, sering terlihat berdoa dan berpuasa sebelum mengambil keputusan besar. Salah satu momen ikoniknya adalah ketika ia berpidato di hadapan pasukannya sebelum Ain Jalut, "Wahai para pejuang Islam, kalian adalah harapan terakhir umat ini. Jika kita kalah, tiada lagi yang tersisa untuk melindungi Masjidil Aqsa dan Ka'bah." Kata-katanya membakar semangat, membuktikan bahwa ia tak hanya pemimpin militer tapi juga inspirator sejati. Di sisi Qutuz berdiri Ruknaldin Baibars, seorang legenda hidup. Lahir di Stepa Kipchak sekitar tahun 1223, ia memiliki mata biru tajam yang konon bisa menembus jiwa musuh. Seperti Qutuz, Baibars adalah mantan budak yang dijual ke Mesir setelah Mongol menghancurkan kampung halamannya. Di bawah pelatihan Mamluk, ia menjadi ahli pedang, tombak, dan panahan, tapi kejeniusannya terletak pada strategi. Baibars dikenal sebagai singa perang karena keberaniannya di medan Loga. Ia pernah bertempur melawan Mongol sebelumnya, sehingga paham betul cara mereka berperang. Namun ia juga ambisius. Beberapa sejarawan percaya ia sudah merencanakan kebangkitannya sendiri, bahkan sebelum Ain Jalut. Setelah kemenangan, ia akan menjadi sultan dan memimpin Mamluk melawan tentara salib serta sisa-sisa Mongol, meninggalkan warisan sebagai salah satu panglima terbesar dalam sejarah Islam. Untuk memahami semangat Mamluk, kita perlu melihat Kairo pada masa itu. Di bawah kekuasaan mereka, Kairo adalah kota yang hidup dan megah. Pasar-pasar dipenuhi pedagang dari India, Afrika, dan Eropa, menjajakan rempah, kain sutra, dan emas. Masjid-masjid besar seperti Masjid Al-Azhar menjadi pusat pembelajaran, menarik ulama dari seluruh dunia. Jalan-jalan dipenuhi suara adzan, tawa anak-anak, dan derap kuda prajurit yang berlatih. Namun ancaman Mongol membawa ketegangan. Rakyat biasa berbisik tentang kehancuran Baghdad, dan para ibu memeluk anak-anak mereka lebih erat. Di istana, Qutuz mengadakan pertemuan darurat dengan para emir dan ulama. Ia tahu bahwa pertempuran ini bukan hanya soal kekuasaan, tapi kelangsungan Islam itu sendiri. Kairo menjadi saksi persiapan besar-besaran. Pandai besi menempa pedang, penjahit menyiapkan seragam, dan doa-doa menggema di setiap sudut. Menghadapi Mongol bukan tugas mudah. Qutuz dan Baibars tahu bahwa kavaleri ringan Mongol unggul di medan terbuka, jadi mereka memilih Ain Jalut, lembah sempit di Palestina yang dikelilingi perbukitan. Medan ini akan membatasi gerakan Mongol dan memungkinkan penyergapan. Mereka juga memanfaatkan momen ketika Hulagu kembali ke Mongolia setelah kematian Mongke Khan, meninggalkan Kitbuka dengan pasukan yang lebih kecil, sekitar 10.000 di 20.000 orang. Jumlah yang sebanding dengan Mamluk Qutuz juga menunjukkan kecerdasan diplomatik. Ia bernegosiasi dengan tentara salib di Akri, meyakinkan mereka untuk tetap netral. Mongol adalah musuh kita bersama, katanya. Jika kami kalah, kalian akan menjadi sasaran berikutnya. Tentara salib setuju membiarkan Mamluk melintas tanpa gangguan. A rare moment of truce dalam sejarah yang penuh konflik. Tanggal 3 September 1260 atau 25 Ramadan 658 Hijriah adalah hari yang akan dikenang selamanya. Di lembah Yizril, dekat mata air Ain Jalut, pasukan Mamluk berhadapan dengan Mongol di bawah Kitbuka, seorang jenderal Kristen Nestorian yang sombong. Baibars memulai dengan taktik cerdas. Ia memimpin pasukan kecil untuk menyerang, lalu berpura-pura mundur. Mongol terpancing mengejar masuk ke lembah tanpa menyadari jebakan. Tiba-tiba Qutuz muncul dari balik bukit dengan pasukan utama meneriakkan, "Wa Islamah, wa Islamah, wahai Islam." Kavaleri Mamluk menyerbu dari segala arah, mengapit Mongol dalam kekacauan. Mereka menggunakan pedang, tombak, dan bahkan meriam genggam primitif. Senjata baru yang menakuti kuda-kuda Mongol.
Kitbuka bertarung mati-matian, tapi akhirnya tewas di tangan prajurit Mamluk. Pasukannya hancur, dan yang selamat lari dalam kepanikan. Mitos ketangguhan Mongol runtuh di lembah itu. Kemenangan Mamluk bukan kebetulan. Pertama, mereka memahami musuh. Baibars dan banyak prajurit Mamluk berasal dari stepa yang sama dengan Mongol, jadi mereka tahu cara melawan taktik panah dan kavaleri cepat. Kedua, disiplin mereka tak tertandingi. Latihan bertahun-tahun membuat mereka mesin perang yang efisien. Ketiga, pilihan medan di Ain Jalut adalah kejeniusan strategis, mengubah keunggulan Mongol menjadi kelemahan. Sebaliknya, Mongol terlalu percaya diri. Kitbuka tak melakukan pengintaian memadai dan pasukannya terjebak. Teknologi Mamluk seperti meriam genggam juga memberi kejutan psikologis. Ini adalah bukti bahwa strategi dan iman bisa mengalahkan kekuatan brute. Kemenangan ini mengubah dunia. Mongol yang sebelumnya tak terhentikan menderita kekalahan pertama yang tak bisa mereka pulihkan. Mesir selamat dan Kairo menjadi mercusuar baru Islam. Mamluk merebut kembali Yerusalem dan kota-kota lain dari tentara salib, memperkuat posisi dunia Islam. Di Eropa, kemenangan ini punya efek domino. Jika Mongol menang, mereka mungkin telah menyerbu Afrika Utara dan Eropa Selatan, mengganggu perkembangan sejarah Barat. Sejarawan Stephen Runciman menyebut Ain Jalut sebagai penyelamat Islam dan Eropa. Di internal Mongol, berkehan dari Golden Horde yang telah memeluk Islam, memberontak melawan Hulagu, memicu perang saudara yang melemahkan kekaisaran mereka. Sayangnya, Qutuz tak sempat menikmati kemenangan lama. Dalam perjalanan pulang ke Kairo, ia dibunuh dalam konspirasi yang diduga direncanakan Baibars. Motifnya tak jelas, mungkin ambisi politik atau dendam pribadi. Baibars lalu naik takhta, memimpin Mamluk ke puncak kejayaan. Ia mengusir tentara salib dari Levant, merebut Antioch pada 1268, dan membangun masjid serta madrasah yang megah. Warisannya sebagai singa Islam tetap abadi. Setelah kemenangan, Ain Jalut menjadi simbol harapan. Para petani kembali ke ladang, pedagang membuka kembali ruti, dan ulama menulis kronik tentang keberanian Mamluk. Di Kairo, rakyat menyambut pasukan dengan sorak-sorai dan doa syukur menggema di masjid-masjid. Kemenangan ini juga menginspirasi puisi dan lagu yang dinyanyikan selama berabad-abad. Pertempuran Ain Jalut bukan sekadar kemenangan militer, tapi cerminan nilai Islam. Qutuz mengajarkan kita tentang tawakal dan keberanian melawan ketidakadilan, sementara Baibars menunjukkan pentingnya kecerdasan dan ketangguhan. Kemenangan di bulan Ramadan mengingatkan kita pada janji Allah. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. QS Al-Insyirah 6. Kisah ini juga menegaskan kekuatan persatuan. Qutuz menyatukan faksi yang terpecah, bahkan musuh lama, demi tujuan besar. Ini pelajaran bagi umat Islam masa kini. Jika kita bersatu, tak ada musuh yang tak bisa kita hadapi. Saudara-saudara, pertempuran Ain Jalut adalah warisan kita. Bukti bahwa iman dan perjuangan bisa mengalahkan segala rintangan. Jika kisah ini menggetarkan hati kalian, jangan biarkan berhenti di sini. Dukung channel Kesatria Muslim dengan cara yang simpel tapi penuh makna. Like video ini, share ke teman dan keluarga, dan tulis di kolom komentar apa yang paling menginspirasi kalian dari Qutuz dan Baibars. Subscribe sekarang dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tak ketinggalan kisah-kisah epik lainnya. Bersama, mari kita hidupkan kembali semangat juang Islam untuk generasi mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.